Tantangan saya adalah bahwa bagaimana pemerintah kemudian mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakatnya, komunikasi pembangunan yang intensif, yang memang harus melalui media. Ini akan lebih efektif ketimbang misalnya saya keluar-keluar teriak-teriak, kunjungi ini itu. Sebanyak-banyak saya mengunjungi, jumlah orang yang akan hadir mendengarkan dan melihat itu sangat terbatas. Saya kira ini yang menjadi penting bagi kita. Cuma memang bahwa bad news is good news itu masih menjadi apa namanya ya, itu bukan salah dunia pers juga, memang masyarakatnya juga seperti itu. Seperti tadi yang saya pernah jadi kepala bagian humas, jadi buat saya nggak terlalu aneh sebetulnya, nggak terlalu kaget, bukan aneh, nggak terlalu kaget saya dengan bad news is good news itu gitu kan. Oleh karena itu mungkin tinggal teman-teman saya di dinas-dinas ini untuk bisa mempunyai sebuah konsep katakanlah atau sebuah rencana untuk membuka dalam konteks dengan transparansi untuk berhubungan baik dengan media ya, berbagai sisi. Saya pikir kemudian juga yang kedua yang terkait dengan pilkada, bukan dalam kaitan dengan kandidat, tapi pilkada ini sekarang sangat besar peranan media. Saya berharap KPU dan Bawaslu bisa menggandeng media seerat-eratnya, karena tantangan kita adalah partisipasi politik pemilih. Karena catatannya tanggal 9 Desember itu hari Rabu. Bukan hari libur. Iya, Pak. Jadi kalau umpamanya orang sudah kurang informasinya mengenai pilkada, kemudian hari itu dia harus bekerja ke kantornya, ya yang datang ke TPS itu makin sedikit. Ini yang oleh karena itu mungkin KPU sama Bawaslu harus menggunakan media seluas-luasnya, bekerja sama dengan semua media supaya bisa menjaring dan menggiring pemilih nanti pada waktunya datang ke tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan. Bagi kita ini kan sebuah pilkada, bukan di Tangsel aja ya, secara umum saya ingin katakan pilkada sekarang ini mempunyai momentum yang besar karena coronavirus memaksa kita untuk melakukan meninjau kembali, mengevaluasi kembali paradigma kita yang lama tentang banyak hal. Dengan coronavirus ini kita harus berpikir tentang pendidikan, tentang layanan kesehatan, tentang layanan-layanan publik yang lainnya, katakanlah misalnya yang dilakukan oleh pemerintah, harus dievaluasi ulang. Dan ini momentumnya yang sangat tepat begitu. Misalnya aja saya webinar sama Pak Gubernur DKI, Gubernur Sulawesi Selatan, dengan staf ahli menteri, beberapa kepala daerah. Saya bilang saya punya pendapat usul selama ini dengan COVID ini, paradigma kita tentang sekolah rupanya dikoreksi oleh COVID ini, oleh corona ini. Dulu kita menyebut sekolah, anak rajin sekolah itu dia datang ke satu ruangan 5x7 meter atau 4x6 meter. Di situ ada 30 orang, ada kepala sekolah, ada guru sekolah, jam sekian sampai jam sekian itu sekolah. Di luar itu dia tidak sekolah. Bolos kah, libur kah? Sekarang orang di bawah pohon pun bisa sekolah. Pada jam berapapun orang bisa sekolah sekarang. Ada wifi Pak ya? Nah, sepanjang ada wifi, sepanjang ada pulsa, gitu lagi kan? Sepanjang ada handphonenya Pak. Paradigmanya sekarang berubah, paradigma sekolah harus berubah. Nah, pemerintah harus juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Nggak bisa lagi yang namanya sekolah itu harus di dalam satu ruangan gedung. Terserah dia mau sekolah di mana, yang penting ada internet, ada jaringan, ada pulsa, ada device-nya. Sekolah itu di situ belajar. Guru-guru kita yang tergagap-gagap mengenai perubahan ini, dan termasuk juga orang tua sekarang ini, terutama ibu-ibu kita kalau teriak-teriak ngajarin anak-anak di sekolah. Itu contohnya bagaimana perubahan ini sedang terjadi di tengah-tengah kita, yang kemudian kalau kita tidak menangkap dan mengikuti perubahan ini, ya akan mati tergilas perubahan. Nah, di sini lagi-lagi sudah dicontohkan oleh Tribun ya, oleh Warta Kota yang sudah mentransformasi, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tadi. Saya bilang iya, kalau umpamanya nggak kayak begitu, nanti akan susah kalau hanya mengandalkan print aja satu aja gitu kan. Berarti ini contoh manajemen yang harus dilihat oleh pemerintah kota menurut saya begitu. Karena ini penting
dalam kaitan dengan pelayanan publik. Seperti apa nih memanfaatkan perubahan ini didorong oleh teknologi, perubahan ini didorong oleh COVID. Bahkan Bill Gates kemarin cerita, dia bilang bahwa perubahan yang ketiga disebabkan oleh perubahan iklim yang lebih dahsyat lagi dibandingkan COVID ini. Saya baca ininya Bill Gates tuh. Tetangga sebelah sih sebenarnya Bill Gates. Tetangga rumah. Dia wakil ketua RT. Iya. Saya di pengurus masjid, dia di RT. Sama-sama nyari mobil klasik. Itu jadi orang semakin dimudahkan. Iya. Yang saya khawatirkan tidak kreatif akhirnya. Semakin dimudahkan, saya gampang banget nyari mobil klasik. Dapat Cielo tahun 97 Matic kilometer 71.000. Wah, saya kejar aja ke Bandung. Ternyata masih mulus banget gitu kan. Foto ada, video ada, apa segala macam ada gitu kan. Ya, tapi ibu-ibu di dapur dia udah tinggal buka resep bikin sayur asam, dia tinggal ini plak. Udah nggak ada berpikir kreatifnya tuh. Karena di situ udah tersedia gitu. Copy paste semua. Nah, ini yang harus tantangan kita ke depan. Enggak apa-apa ini soal kultur dan soal akulturasi. Nggak masalah. Jadi pemerintah juga harus mendorong perubahan yang terjadi. Kalau pendidikan di Tangsel sendiri gimana Pak Wakil dengan adanya sekolah daring? Karena masih belum tatap muka. Kendalanya sebetulnya beberapa sekolah udah siap, tapi menteri kan belum mengizinkan. Mendikbud, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan itu membuat pengaturan. Ya nggak tahu kapan, mungkin akhir tahun kali. Padahal orang tua udah teriak pengen sekolah tatap muka segera. Dengan berbagai modifikasi tentunya ya. Berubah lagi, bukan lagi dengan pola yang lama. Seperti itu yang. Kalau kaitan ini Pak Wakil terkait sebagai incumbent ini di luar pemerintahan, dengan model pandemi gini persiapannya apa Pak? Untuk pilkada. Sebagai petahana ya? Iya. Ya tentunya saya bukan dia memaksa saya untuk mencari strategi yang tepat. Tetap tatap muka itu diperlukan. Karena yang saya ambil bukan saja saya bertemu dengan sejumlah orang, tetapi hubungan emosionalnya yang saya bangun. Ini soal pilkada, soal orang akan memilih siapa yang dia sukai. Tetapi penggunaan teknologi juga, IT juga memang menjadi basis kita juga. Karena kalau hanya mengandalkan tatap muka saja, kemampuan saya untuk menjangkau orang itu paling berapa gitu. Dari 1.040.000 pemilih di Tangerang Selatan, itu nggak semuanya bisa saya jangkau. Sisanya selebihnya saya yakinkan melalui media, melalui ini IT, digital. Bukannya kalau Bapak kan 2 kali jadi wakil, sebelumnya juga berkarir di birokrasi. Saya rasa warga Tangerang Selatan udah hafal betul. Pak Benyamin kan, gimana-mana orang tahu lah gitu loh. Apakah ini sebenarnya malah membuat nggak usah capek-capek lah, effortnya nggak usah terlalu tinggi lah, udah cukup gitu, gimana? Ya memang kan ada minimal 2 faktor atau maksimal 3 faktor. Orang tahu memang saya, yang diukur popularitas lah ya. Tapi tahu belum tentu seneng dia. Likabilitas gitu kan. Udah tahu dia seneng, tapi dia belum tentu milih lagi. Elektabilitas gitu kan. Jadi 3-tiganya ini harus saya dapatkan. Orang tahu dia senang sama saya dan dia akan milih saya nanti pada waktunya. Nah itu gabungan antara pendekatan tatap muka dengan pendekatan virtual ini memang menjadi kunci buat kita. Tinggal cara saya, cara bicara, cara meyakinkan, kan saya harus meyakinkan. Untuk supaya dia bisa memilih saya harus yakinkan otak kanannya kali ya, bukan saja otak kiri gitu, dengan informasi pembangunan, dengan apa yang akan dilakukan ke depan dan sebagainya. Saya kan aktif di Instagram, saya gabung juga di Instagram. Ketemu warga, hal-hal yang ringan gitu, itu memang salah satu. Iya memang itu saya lakukan gitu ya. Seminggu bisa berapa kali ketemu warga? Sampai hampir tiap hari. Setelah ini saya harus bertemu lagi dengan beberapa orang.
Saya mungkin nanti mau ngelepas itu lagi di rumah lawan COVID yang sembuh. Oh, yang sembuh. Yang sembuh. Di Kita mana? kan ada rumah lawan Menarik, COVID, menarik. nah harus kita. Menarik, Pak. Menarik. Di teater. Teater ya? Nanti ya, Pak? Ya, karena saya belum konfirm lagi. Barangkali sudah monitor ya, Pak? Pak Ben, izin, ini kan di tengah pandemi virus corona dan kita siap menghadapi kemerdekaan Indonesia. Ada pesan dan imbauan kepada masyarakat dalam merayakan upacara ini, Pak Ben? 17 Agustus 1945 kita perangnya lawan penjajah, kelihatan. Tapi tidak kehilangan semangat masyarakat pada waktu itu, walaupun taruhannya nyawa juga. Nah, 17 Agustus tahun 2020 ini, peperangan kita melawan virus corona, gitu. Melawan kebiasaan buruk kita. Sehingga saya berharap bahwa 17 Agustus 1945, 2020, 75 tahun kemerdekaan kita, kami mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat yang lainnya untuk mematuhi protokol kesehatan untuk secepatnya menekan, mengendalikan penyebaran virus corona di wilayah kita di Kota Tangerang Selatan. Silakan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang memeriahkan peringatan 17 Agustus, tetapi tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lengah, walaupun juga jangan ketakutan, jangan abai kita. Pesannya ikuti saja protokol kesehatan dan saya yakin kemeriahan 17 Agustus itu tidak akan berkurang dengan kita mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.